Dan untuk membahas nama-nama yang sudah digadang-gadang menjadi calon ketua umum berpotensial untuk menggantikan Iwan Bule, kami sudah terhubung bersama kita melalui Zoom dengan komentator yang pastinya Anda sudah tidak asing lagi. Komentator setia dari MNC Sports ada Kesit Handoyo. Kesit Handoyo, apa kabar? Halo, kabar baik. Luar Johan. biasa. Salam olahraga Kesit Handoyo. Keadaan sehat? Sehat walaupun hujan. Iya, yang penting tetap jaga kesehatan ya Kesit ya. Oh iya, iya. Oke, Siap. Kesit, ini Ya. menjadi sebuah berita yang terbaru untuk kita dari sepak bola nasional. Akhirnya Bapak Iriawan akan mengundurkan diri di nantinya dalam kongres luar biasa yang diselenggarakan kalau nggak salah bulan Maret 2023 ya, Kesit Ya. Handoyo. Nah, Anda melihat fenomena seorang Muhammad Iriawan yang akhirnya harus melalui proses waktu yang cukup lama dan dia akhirnya berhasil untuk legowo untuk bisa akhirnya melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Pendapat Anda seperti apa? Ya, tentu saja ya ketika desakan mundur begitu kuat, kemudian juga adanya rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta, kemudian juga ada rekomendasi terbaru dari Komnas HAM ya. Ya. Memang situasinya menjadi tidak mengenakan ya untuk Ketua Umum PSSI dan juga seluruh Exco. Kenapa? Karena desakan mundur ini membuat mereka mau tidak mau memang harus legowo untuk bisa meninggalkan posnya di PSSI ya. Dan saya kira memang kalau kemudian mereka sudah memutuskan atau akan memutuskan mundur dari PSSI, ya saya pikir ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kebanyakan masyarakat sepak bola Indonesia yang memang menginginkan adanya perbaikan di tubuh organisasi PSSI, termasuk juga para pemimpinnya yang saat ini duduk di jajaran eksekutif komite. Begitu, Johan. Oke, baik, untuk prosesnya sendiri dari pengunduran Ketua Umum PSSI dan juga nanti pengurus yang lain, prosesnya butuh waktu berapa lama, Kesit, hingga akhirnya nanti akan tercipta pengurus-pengurus yang baru? Seperti apa Ya, prosesnya? kalau saya lihat dari langkah-langkah yang diambil oleh PSSI ya dengan menyiapkan KLB di 18 Maret, dan sampai saat ini kan kita memang belum mendengar satu persatu dari Exco PSSI ini mengundurkan diri ya, menyatakan mengundurkan diri. Tapi kalau kita lihat dari langkah-langkah yang sudah dibuat dengan melakukan atau siap menggelar KLB, saya membaca bahwa mereka ini nanti pada saat menjelang KLB ya, di KLB tersebut mereka akan rame-rame menyatakan mundur dari kepengurusan di PSSI, dan pada saat itulah kemudian akan dilakukan pemilihan ya. Pemilihan Ketua Umum PSSI yang baru, berikut Wakil Ketua Umum dan juga jajaran eksekutif komitenya. Sepertinya skenarionya begitu yang akan dijalankan di KLB nanti. Oke, Kesit, bagaimana sih proses untuk penetapan pengurus yang baru? Apakah memang itu hanya dari suara para exco dan juga para voter, atau ada hal yang lain untuk bisa membuat organisasi PSSI yang baru di tahun mendatang 2023-2027? Ya, yang pastinya bahwa untuk memilih jajaran pengurus, KLB menjadi jalan satu-satunya ya. Dan nanti pada saat KLB akan dilangsungkan, kan ini ada waktu setelah ditetapkan tanggal, kemudian PSSI bersurat kepada FIFA ya untuk memberitahukan bahwa akan ada kongres luar biasa, dan setelah surat itu diterima FIFA dan FIFA menyatakan oke, maka proses berikutnya adalah penjaringan dari calon-calon ketua, calon-calon exco ya, yang kemudian ini nanti dilakukan oleh yang namanya komite pemilihan. Nanti ada juga komite banding pemilihan yang tugasnya untuk menerima mungkin keberatan apabila ada calon ketua atau calon exco yang tidak lolos dalam pencalonan ini. Begitu kira-kira. Oke. Nah, dari pernyataan Iwan Bule sendiri setelah dia mengumumkan akan mengundurkan diri di KLB 2023 nanti, ini ada beberapa calon yang mencuat untuk menjadi pengganti dari Iwan Bule di masa kepengurusan PSSI mendatang. Dan ada dua orang yang cukup berpotensial untuk bisa menggantikan posisi dari Iwan Bule sendiri. Saya melihat tadi ada
Haritanu Sudibyo yang sekarang juga menjadi Ketua FFI, Ketua Federasi Futsal Indonesia, dan juga salah satu adalah Menteri BUMN ada Bapak Erick Thohir. Namun sebelum saya melihat, kita akan berbicara mengenai bagaimana kapasitas dari atau track record dari kedua orang tersebut. Ada hal lainkah dari proses pemilihan ketua umum yang berasal memang bukan dari kepengurusan yang lama, tapi adanya calon-calon yang masuk dari luar Football Family sendiri? Ya, yang pasti bahwa KLB ini kan diselenggarakan karena ada insiden, ya, insiden kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan mencederai ratusan orang lainnya. Ya, artinya bahwa Kongres luar biasa ini kemudian dijadikan ajang untuk mencari figur-figur baru, ya, karena kalau kita baca dari kejadian Stadion Kanjuruhan, kemudian rekomendasi TGIPF, rekomendasi dari Komnas HAM, ya, ini kan sebenarnya cukup jelas ya bahwa kesimpulannya ya, kalau menurut saya dari rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah para pengurus PSSI yang sekarang ya pasca kejadian tragedi Kanjuruhan kan dianggap sudah tidak kredibel, ya. Makanya nanti di dalam KLB ya jangan lagi mereka mengajukan atau mencalonkan diri lagi gitu. Kalau mereka mencalonkan diri lagi, kemudian nanti terpilih, ya sama juga bohong, kan begitu. Ya, jadi saya pikir memang dibutuhkan figur-figur baru, figur-figur yang menurut saya punya kapasitas, punya kompetensi, punya kemauan kuat, punya idealisme untuk membangun sepak bola Indonesia ke depan, tata kelola yang lebih baik ya. Tanpa, ya, ini satu catatan penting juga nih, tanpa kemudian kita melupakan tragedi yang membuat dunia sepak bola Indonesia sangat berduka. Ya, kita tetap harus memberikan perhatian kepada para korban Stadion Kanjuruhan ya. Mereka adalah korban dari sebuah peristiwa yang tentunya tidak kita inginkan bersama. Ya, jadi ini harus tetap menjadi sebuah perhatian yang serius bagi PSSI ke depan. Oke. Dari pernyataan Anda tadi harus kredibel yang akan menjadi seorang ketua umum PSSI di masa yang akan mendatang. Anda melihat dari track record dua orang yang saya tadi sebutkan, ada Bapak Haritanu Sudibyo dan juga Erick Thohir, bagaimana menurut Anda? Ya, kalau kita lihat dari kapasitas keduanya ya, baik Pak Haritanu, kemudian juga Pak Erick Thohir, ya kalau untuk urusan olahraga sepak bola sih tidak perlu diragukan lagi ya. Sosok Pak Haritanu, saya kira kecintaannya terhadap olahraga, terhadap sepak bola sudah terlihat ketika misalnya beragam program sepak bola ya di grup MNC lah. Ini kan sangat luar biasa dahsyatnya gitu ya. Ini bukti kecintaan beliau ya, bukti kepedulian beliau terhadap olahraga ya. Kemudian pada saat ini juga beliau kita tahu adalah sosok yang memimpin Federasi Futsal Indonesia. Ya, sejak di tangan Pak Haritanu kita juga melihat peningkatan yang signifikan dari tim futsal, ya, timnas futsal Indonesia lolos ke persaingan Piala Asia, kemudian juga menjadi runner up di SEA Games, kemudian juga terakhir menjadi runner up juga di AFF ya. Jadi saya pikir dari sisi pengalaman mengelola sebuah organisasi olahraga, saya pikir Pak Haritanu cukup mumpuni ya. Kemudian juga beliau seorang bisnismen yang menurut saya ini juga bisa dipadukan bagaimana kemudian membangun sepak bola yang pada saat ini kan sebenarnya arahnya sudah menuju ke industri ya. Jadi kapasitas itu saya pikir sangat-sangat dimiliki oleh Pak Haritanu. Kemudian Pak Erick Thohir juga kalau kita lihat pengalamannya mengurus bola juga di Indonesia, sebenarnya beliau dulu secara tidak langsung pernah juga terlibat di klub Persija Jakarta ya, di zaman Pak Sutioso gubernurnya ketika itu. Walaupun dia di belakang layar, tapi sebenarnya dia punya peran pada saat itu ya. Kemudian dia juga memimpin basket. Dia pernah menjadi presiden Inter Milan ya. Jadi pengalaman di sepak bolanya menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kemudian juga visi tentang olahraganya juga menurut saya sangat bagus ya. Jadi kecintaan juga, kepedulian juga. Jadi kalau kita bicara kredibilitas, ya apakah keduanya kredibel? Ya saya pikir sangat kredibel dan pantas kalau mereka ya misalnya nanti mau ikut serta dalam pencalonan di PSSI. Oke, dari pernyataan Anda tadi saya
saya bisa menyimpulkan bahwa kedua orang ini punya latar belakang dengan dunia sepak bola yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Dan kita juga pernah punya pengalaman dengan ketua umum sebelumnya yang dengan background yang berbeda, dari politikus, kemudian juga dari background militer. Pastinya kita juga tidak ingin lagi dong untuk nanti di masa yang akan datang, tentunya juga dikaitkan dengan tragedi Kanjuruhan, transformasi ini harus terus terjadi supaya sepak bola nasional kita menjadi lebih baik lagi, Kesit. Iya, betul. Jadi satu hal yang menurut saya harus menjadi perhatian untuk calon-calon ketua umum maupun calon exco di PSSI nanti adalah komitmen ya untuk tidak menjadikan organisasi sepak bola Indonesia, PSSI, menjadi satu tempat, menjadi satu batu loncatan untuk jenjang misalnya ke arah politik misalnya gitu. Dari pengalaman sebelumnya kita sudah punya gambaran sebenarnya ketika PSSI dipegang atau diketuai oleh Pak Edi Rahmayadi ya, pada saat itu kan beliau punya agenda untuk maju ke menjadi pemimpin daerah di gubernur di Sumatera Utara, dan akhirnya betul-betul terwujud dia menjadi gubernur Sumatera Utara. Tapi kan sepak bolanya kemudian jadi seperti apa ya, tidak terurus ya. Kemudian sekarang Pak Iwan Bule ya, walaupun belum secara tegas menyatakan bahwa dia akan maju dalam persaingan pemilihan calon gubernur Jawa Barat, tapi kan sudah santer gitu loh ya, aromanya, wacananya itu sudah begitu kencang gitu bahwa Pak Iwan Bule ini juga merupakan sosok yang ingin juga bersaing nanti di ajang pemilihan Gubernur Jawa Barat ya. Memang belum tercetus secara tegas, tapi kalau kita lihat kita ikuti dari pemberitaan yang ada ya, sepertinya arahnya ke sana juga. Jadi saya pikir ke depan ya PSSI tidak boleh lagi menempati sosok atau ditempati oleh sosok-sosok yang punya hidden agenda gitu loh. Apalagi kemudian punya tujuan PSSI hanya dijadikan batu loncatan, akhirnya sepak bolanya yang tidak terurus dengan baik. Oke, baik. Coba kita pisahkan sepak bola sebelum tragedi Kanjuruhan dan masa yang akan datang yang kita tidak tahu akan punya program seperti apa dari calon ketua umum baru nantinya. Namun menurut Anda, Kesit, kira-kira percepatan apa yang harus dilakukan oleh ketua umum dengan kebijakan-kebijakan barunya supaya transformasi di sepak bola Indonesia ini lebih kelihatan secara jangka pendek dulu? Itu apa yang harus dilakukan oleh para ketua umum ini nantinya? Ya, yang jelas adalah pembenahan manajemen, ya, pembenahan organisasi PSSI, ya, apakah itu organisasi PSSI dari sisi federasi, kemudian juga dari pelaksana kompetisi, dalam hal ini misalnya operator, operator liga yang akan menjalankan roda kompetisi profesional. Ya, manajemen di PSSI harus diakui masih belum bagus ya. Jadi manajemen persepak bola Indonesia memang harus menjadi, menurut saya harus menjadi prioritas utama ya. Bagaimana kemudian menempatkan the right man on the right place ya, menempatkan orang yang betul-betul bagus di tempat yang bagus gitu. Jangan jangan kebalikannya, jangan menempatkan orang yang salah di tempat yang bagus gitu ya. Atau menempatkan orang yang bagus di tempat yang salah. Jadi saya pikir transformasi ini harus betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Mumpung FIFA sudah atau tengah memberikan perhatian kepada Indonesia ya, ini harus dimanfaatkan. Apa saja sih yang kurang? Ya, PR di PSSI itu sangat banyak ya. Belum nanti bicara infrastruktur, belum bicara nanti masalah pembinaan pemain ya, belum nanti bicara masalah bagaimana klub profesional itu harus betul-betul bisa mandiri, karena arahnya adalah bagaimana sepak bola ini bisa menjadi sebuah industri ya. Jadi memang banyak PR dan ini harus dibenahi secara perlahan, tapi harus ada kemauan yang kuat ya. Tidak boleh lagi ada toleransi-toleransi yang sifatnya justru akan mencelakakan PSSI itu sendiri. Stadion atau tragedi dari Stadion Kanjuruhan sudah memberikan sebuah pengalaman ya bagi sepak bola Indonesia yang tentunya tidak ingin kita ulangi lagi. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir, Kesit, sebelum kita mengakhiri telewicara kita hari ini. Dari beberapa, memang kandidat ini belum secara resmi diumumkan ya oleh PSSI. Namun menurut Anda sebagai ini dari pendapat pribadi Anda sendiri, Kesit Handoyo, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh ketua umum ini, calon ketua umum baru ini, dan kira-kira siapa yang pastinya mempunyai peluang lebih besar untuk memimpin sepak bola nasional kita lebih baik di masa yang akan datang?
Ya, memang belum banyak ya figur-figur yang dimunculkan. Kalau kita tadi misalnya menyebut Pak Haritanu, kemudian juga Pak Erick Thohir. Tadi saya katakan bahwa dua sosok ini memiliki kredibilitas, memiliki kompetensi untuk memimpin organisasi besar yang bernama PSSI, gitu ya. Jadi memang sosok-sosok seperti inilah yang menurut saya bisa saja dimunculkan, ya, bisa dimajukan untuk kemudian bagaimana membuat visi ke depan bagi sepak bola Indonesia. Dan saya kira hal yang paling penting adalah bagaimana menggairahkan kembali ya tata kelola sepak bola Indonesia sehingga sepak bola Indonesia tidak lagi tertinggal seperti sekarang ini, di mana di kancah Asia Tenggara aja kita masih sulit untuk bisa bersaing. Betul sekali. Dan yang paling penting, walaupun memang bursa ketua umum kayaknya sudah mulai memanas, namun untuk usut tuntaskan tragedi Kanjuruhan juga jangan berhenti sampai di sini aja ya, Kesit ya? Ya, harus tetap dituntaskan ya. Kita tidak boleh kemudian menggantung persoalan ini, karena ini bisa menjadi kalau didiamkan atau kemudian hanya berhenti seperti yang ada pada saat ini, para tersangka ya, sudah 6 tersangka, tapi kan kita sudah dengar bisa saja muncul tersangka baru. Ya, harus betul-betul clear, harus betul-betul tuntas sehingga bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk sepak bola Indonesia dari tragedi Kanjuruhan. Yang pasti kita berduka lah ya. Betul. Kita sangat berduka dan kita berharap semoga kedukaan ini bisa terobati dengan adanya sebuah perbaikan sepak bola Indonesia yang signifikan. Gitu. Baik, oke. Kesit Handoyo, terima kasih atas waktu Anda bersama Sport Today. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu dan selalu sehat untuk Anda. Salam olahraga. Oke, Johan, terima kasih. Salam olahraga. Selamat